Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya.
Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina.
Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka.
Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum.
Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki.
Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah,
bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif,
Saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga.
Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia.
Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Fitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Fitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Fitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Fitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Fitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Fitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang.
Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif,
AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral,
imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Hasmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Hasmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya.
Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza,
Ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi.
Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus.
Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.F. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.F., Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya A.F., Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia,
Bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK,
Tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Titra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto,
dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara AF, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya AF, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri.
Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti.
Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, jika tak titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada.
Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni.
Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman,
Jakarta Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran.
Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana,
Emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya.
Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan.
Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan.
Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya.
Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian,
Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia.
Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Fitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Fitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Fitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Fitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Fitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Fitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya.
Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya,
kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon.
Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.E.P., Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya A.E.P., Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan A.E.P. kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau A.E.P. dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy.
Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan jasa raharja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti.
Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.E.P.,
Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya AF, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja,
Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi.
Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya.
Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina.
Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka.
Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum.
Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki.
Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah,
bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif,
Saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan jasa raharja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga.
Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia.
Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AEP banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AEP akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AEP terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AEP ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AEP Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang.
Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif,
AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral,
imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Hasmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Hasmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, diucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya.
Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza,
Ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi.
Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus.
Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.E.P., Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya A.E.P., Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia,
Bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, Jekata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK,
Tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu MH dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto,
dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara AF, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya AF, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri.
Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti.
Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, jika tak titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada.
Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni.
Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman,
Jakarta Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran.
Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana,
Emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya.
Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan.
Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Fitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Fitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Fitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Fitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Fitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Fitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan.
Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Dedi Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Dedi Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya.
Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian,
Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Titra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia.
Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Fitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, Jekata Fitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Fitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Fitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Fitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Fitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya.
Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya,
kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon.
Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.E.P., Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya A.E.P., Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan A.E.P. kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau A.E.P. dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy.
Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti.
Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim SUS sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim SUS. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E.P. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada A.E.P. dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara A.E.P.,
Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya AF, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan AF kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau AF dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, AF bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh AF. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, AF ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AF banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AF akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AF terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AF ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja,
Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi.
Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, Kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya.
Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.E. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina.
Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka.
Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum.
Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki.
Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan A.F. Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah,
bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Syarif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Syarif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Syarif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Syarif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Syarif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Syarif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif,
Saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, dipaparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga.
Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia.
Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini AEP banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AEP akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AEP terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AEP ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AEP Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir,
saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, dikata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, dikata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Deddy Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi.
Malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Dedi Mulyadi itu, kata Elza Syarif, diterima oleh AEP. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Syarif mengaku punya bukti. Bukti, AEP ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Syarif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Syarif, saat ini AEP banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa AEP akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap AEP terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa AEP ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Syarif menuding Azmi Syahputra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan AEP Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza, ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun,
Pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Hasmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Hasmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emang dari dulu aja, diucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sebelumnya, Widi dan Mega, saksi di sidang PK kasus Vina Cirebon, tetap percaya diri meski diserang Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tetap tenang saat dicecar pertanyaan tajam, bahkan menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, sempat mengingatkan mereka karena gaya bicara yang dinilai terlalu nyolot. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Keduanya mengungkap bahwa tim Sus Kapolri mendatangi mereka lebih dulu, menunjukkan hasil ekstraksi ponsel Vina. Kesaksian Widi dan Mega sudah diuji oleh tim Sus jauh sebelum mereka dihadirkan di sidang peninjauan kembali. Tim Sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Itulah yang membuat Widi dan Mega yakin dan tak goyah saat memberikan kesaksian di hadapan hakim dan jaksa. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, kata Titin lagi. Elza Sharif, pengacara Ibtu Rudiana, terus-menerus mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Kini, Elza menuding Dedi Mulyadi telah memberikan uang kepada Aep dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sebelumnya pengacara Aep, Elza Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Dedi Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Vina Cirebon. Tak hanya Aep, Elza menyebut Dedi Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Dedi Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aep kepada Elza Sharif, uang pemberian Dedi Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elza Sharif juga mengatakan kalau Aep dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Dede. Namun menurut dia, Aep hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aep muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau Aep tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aep di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aep ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aep kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah Aep menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aep tetap berpegang pada fakta yang dia alami,
malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aep kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aep ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elza Sharif, Aep bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elza Sharif, diterima oleh Aep. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elza Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aep ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomong lah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elza Sharif enggan. Udahlah ngapain, untuk apa? Kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media? Nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elza Sharif, saat ini Aep banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aep akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aep terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elza, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aep ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Pengacara Ibtu Rudiana membantah tudingan bahwa kliennya mencairkan asuransi kecelakaan Jasara Harja almarhum Eki. Pitra Romadhoni Nasution menegaskan bahwa tuduhan pencairan asuransi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik, menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Dia mengkritik penyebaran informasi yang dinilai tidak benar, yang menurutnya hanya merugikan kliennya di mata publik. Pitra menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang memperjuangkan keadilan dalam versi masing-masing kasus yang ada. Dia juga meminta agar tidak ada opini negatif yang diarahkan pada keluarga almarhum Eki dan Vina Cirebon. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudiana dan almarhum, paparnya. Pitra juga menolak tudingan mengenai kepemilikan 10 butir ekstasi yang disangkakan terhadap almarhum Eki sebagai berita bohong. Ibtu Rudiana, kata Pitra, siap mengikuti semua proses hukum yang berlaku dan didampingi oleh bidang hukum Polri. Widi dan Mega berani hadapi jaksa penuntut umum karena kesaksian mereka sudah diuji oleh tim Sus Kapolri. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega diingatkan hakim atas sikap mereka, tetapi tetap tidak gentar menghadapi serangan pengacara lawan. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Rasman Arif, pengacara lawan mempertanyakan kemunculan mereka, tetapi Widi dan Mega menjelaskan mengenai ponsel yang jadi barang bukti. Sebelum sidang PK, tim Sus Kapolri sudah memeriksa percakapan Widi dengan Vina di malam kejadian tersebut. Tim Suslah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega, dan akhirnya membuka ekstraksi HP Vina, bukan HP Widi, kata kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Hasil ekstraksi HP Vina lebih dulu dibuka oleh tim Sus sebelum pengacara melakukan ekstraksi HP Widi di sidang PK. Maka dari itu, Widi dan Mega yakin dengan kesaksian mereka karena fakta yang diungkap sudah diuji dan dikonfirmasi tim Sus. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Elza Sharif menuding Azmi Syah Putra, ahli hukum pidana, tidak netral di sidang PK kasus Vina Cirebon. Elza merasa Azmi tidak netral karena langsung membahas peran Ibtu Rudiana dan Aep Rudiansyah dalam kasus. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza. Menurut Elza,
Ahli pidana seharusnya tidak membahas kasus spesifik, tetapi menyampaikan pandangan secara hukum umum. Memang itu janggal, seorang ahli hukum bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, katanya. Ia menyebut Azmi seharusnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan, bukan membahas langsung berdasarkan BAP kasus Vina. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Namun, pakar hukum UI Ahyar Salmi melihat langkah Azmi sebagai perkembangan dalam penyampaian analisis di pengadilan. Ahyar setuju bahwa ahli hukum seharusnya bisa menganalisa langsung kasus nyata tanpa harus berbelit-belit. Meski demikian, Elza menyerahkan penilaian netralitas Azmi kepada Mahkamah Agung dalam sidang PK mendatang. Adi Musafir, saksi kecelakaan Vina dan Eki, menegaskan dirinya tak pansos saat memberi kesaksian. Kalau ada yang bilang pansos dan bertanya kenapa baru muncul, itu emah dari dulu aja, ucapnya. Dia membantah keras pernyataan Suroto terkait celana dalam Vina melorot, menyebutnya sebagai kebohongan. Adi menjelaskan bahwa Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban kecelakaan di flyover Talun, Cirebon. Menurutnya, Suroto tiba bersama polisi sekitar 15 hingga 20 menit setelah korban ditemukan oleh warga. Suroto itu datangnya bareng polisi. Bukan pertama kali dia. Itu dia datang sekitar 15-20 menitan, bebernya. Intinya saya tidak tahu Suroto, yang jelas ada orang pakaian dinas dan polisi bawa mobil, sambungnya. Adi menyebut klaim Suroto yang mengatakan menolong Vina dan Eki sendirian juga merupakan kebohongan besar. Jadi kalau dia sendiri yang gotong-gotong korban sendirian, itu bohong, jelasnya. Dia menegaskan, semua pernyataan soal celana dalam melorot adalah fitnah, bertentangan dengan kenyataan yang ia lihat. Jadi tidak ada tuh celana dalam melorot, sambungnya. Adi menyatakan dirinya tidak dibayar untuk memberi kesaksian dan tidak ada motif lain selain mencari kebenaran. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan